Halo teman-teman, aku lagi. Jadi di video kali ini kita akan bahas VLOOKUP ya teman-teman. Jadi di video ini ada 5 cara menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Yang dimana bisa dilihat pada tabel ini teman-teman. Di sini ada tabelnya terdiri dari nama barang, kode, berat, kemudian harga normal. Dan di sini yang nanti akan kita bahas itu cara yang pertama itu terkait dengan VLOOKUP dengan data validation. Kedua VLOOKUP dengan nama range. Ketiga VLOOKUP dengan kombinasi formula sederhana teman-teman. Kemudian yang keempat, VLOOKUP dilengkapi if error. Dan selanjutnya yaitu dengan VLOOKUP banyak kolom sekaligus. Gitu ya. Nah, sebelum aku jelasin, di sini bisa dilihat ya. Kita secara singkat dulu aku jelasin terkait dengan VLOOKUP. Sebenarnya VLOOKUP itu apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi dari VLOOKUP itu mencari data tertentu dalam bentuk tabel secara vertikal yang tadi teman-teman. Ini biasanya kalau di sekarang nih, tempat kerjaan sekarang itu kebanyakan data itu berbentuk vertikal ke bawah teman-teman. Kalau misalnya dia horizontal, jadi kita udah nggak pakai VLOOKUP, kita pakai HLOOKUP teman-teman. Nah, cara nulisnya gimana? Ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya, setelah itu tabel array-nya, call index, dan range lookup-nya teman-teman. Apa sih maksudnya dari rumus ini ya? Jadi, ini aku breakdown lagi, lookup value itu nilai yang mau kita cari ya. Misalnya nama barang, kemudian tabel array itu adalah tabel tempat kita mau cari. Dan call index itu sebenarnya yang mau kita cari itu ada di kolom berapa gitu ya. Dan lookup value-nya kita akan mengambil data 100% yang sama, yaitu tinggal ketik 0 aja teman-teman. Nah, mungkin lanjut aja teman-teman. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini teman-teman bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP kayak gini. Ya, setelah itu lookup value-nya seperti yang aku jelasin tadi. Lookup value-nya ada di sorry ya, ini salah pengeletakan ya. Kita akan menggunakan rumus lookup ya. Jadi lookup value-nya itu ini misal kita ingin cari kamera kayak gini teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus lookup. Nah, lookup value-nya itu adalah yang ini, nama barang teman-teman. Kemudian titik koma. Nah, tabel array-nya itu adalah tabel referensi yang di sini nih. Nah, itu teman-teman. Kemudian titik koma. Setelah itu by the way, untuk tabel ininya jangan lupa dikunci kalau misalnya kita copy rumusnya ke samping atau kemanapun, itu tabel referensinya nggak bergeser teman-teman. Kita menggunakan dolar ya, tekan Fn F4 kayak gini. Setelah itu kode barang kan ada di kolom 2 dari tabel yang kita blok. Ketik aja 2 seperti ini, kemudian titik 0 karena kita ingin mengambil data 100% sama. Lalu tekan enter. Nah, ini kita teman-teman tinggal ini jangan lupa di kasih dolar juga kalau kita copy rumus ke samping. Ini kita tarik aja kayak gini. Ya. Ini untuk lookup kuncinya yang ada di sini teman-teman. Berat ada di kolom ketiga, kita ganti 3 kayak gini ya. Dan ini juga ini tadi salah ini ya kita. Bentar. Ini ada salah di awal teman-teman. Di sini untuk semi dolarnya yang baris ya. Nah, setelah itu ini tarik aja ke samping kayak gini. Nah, ini berat kan ada di kolom 3 dari tabel yang kita blok ya. Maka kita klik aja 3 kayak gini. Nah, untuk harga normal kita ketik 4 kayak gini teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk formatnya kita ubah aja ke accounting kayak gini teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Ini yang secara sederhana lah ya, bisa yang biasa kita gunakan. Nah, jadi selanjutnya kita akan menggunakan VLOOKUP dengan validation teman-teman. Nah, untuk nama barang supaya nggak kita ketik kayak tadi, kita bisa menggunakan yang namanya
bukan rumus, tapi kita menggunakan fitur validation teman-teman. Kita klik aja di bagian data, kemudian pilih data validation kayak gini. Setelah itu untuk untuk allow-nya kita pilih yang namanya list. Di shortnya ini teman-teman blok aja range-nya ini nama barang. Kalau udah tinggal oke kan aja kayak gini. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Kemudian untuk harga normalnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya yang di sini, teman-teman. Kemudian kita blok aja tabel referensinya. Setelah itu call indexnya harga normal ada di 1 2 3 4, ada di kolom keempat. Tekan ketik note, tutup kurung, lalu tekan enter. Kayak gini, teman. Ini jika udah ya, kuantitinya ini kita isi manual ya, teman-teman, karena kita hanya sebagai contoh aja. Nah, untuk totalnya kita bisa gunakan rumus ini, harga normal dikali dengan quantity yang di sini, teman-teman, gitu ya. Jadi ini misal kita isi 4 ya. Nah, maka hasilnya ini, teman-teman, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan lookup value dengan nama range. Nama range itu kayak tabel referensinya itu udah kita namain terlebih dahulu sebelum kita gunain, gitu ya. Contohnya kayak di sini nih, ini tabel yang ini itu kita namain terlebih dahulu, gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngeblok lagi, kita tinggal panggil aja. Caranya gimana? Ini kita blok aja kayak gini. Kemudian di sudut sebelah kiri ini kita buat namanya tabelku ya, misalnya tabelku, lalu tekan enter. Kita cek. Nah, ini teman-teman udah berhasil ya. Lalu di sini ini kita copy aja ya validationnya biar gampang, teman-teman. Kita pakai PlayStation misal. Nah, harga normal kita ketik VLOOKUP kayak gini. Lookup value-nya di sini, teman-teman. Kemudian kita panggil yang tadi range yang kita namain ya, ini ya tabelku. Nah, ini teman-teman, tabelku tadi ya, yang ini. Kemudian harga normal ada di kolom keempat. Kemudian tekan enter, teman-teman, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk totalnya juga kayak tadi ya, ini dikali dengan quantity, teman-teman. Nah, ini misal kita isi 2 kayak gini. Ini adalah cara yang kedua ya. Jadi untuk VLOOKUP tabel arrange-nya tabel referensinya kita buat dengan tabel bantu. Kita namain terlebih dahulu range-nya ya. Kemudian yang ketiga itu kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan kombinasi formula sederhana, teman-teman. Seperti tadi ya, supaya mempercepat validation-nya kita copy aja kayak gini. Ini kita pilih yang namanya power bank misal gitu ya. Kemudian di sini kuantitinya kan kita ingin menggunakan VLOOKUP dengan kombinasi formula sederhana gitu ya, teman-teman. Di sini di VLOOKUP di total ini kita bisa menggunakan langsung VLOOKUP kayak gini. Nah, seperti ini, teman. Untuk totalnya ini kita akan VLOOKUP-in terlebih dahulu kayak gini. Kemudian tabel range-nya kita panggil aja tabelku ini kayak tadi ya. Setelah itu kan tadi harga normal ada di kolom keempat. Kemudian setelah udah kita kalikan dengan quantity. Nah, seperti ini. Lalu tekan enter. Kayak gini. Kenapa hasil 0? Karena quantity-nya nggak ada, teman-teman. Itu ya. Jadi kalau misalnya quantity-nya kita isi 5 kayak gini, kan hasilnya. Nah, formatnya kita ubah aja ke accounting kayak gini. Gini ya, teman-teman. Ini cara ketiga. Kemudian untuk cara yang keempat, kita bisa copy dulu ya validation-nya kayak tadi. Kemudian pilih aja misal nih kamera aja deh. Nggak usah deh kamera, tadi udah. Kita coba kamera CCTV. Harga normalnya gitu ya, harga normal. Nah, kita menggunakan VLOOKUP kayak gini. Lookup value, kemudian kita panggil aja yang kita blok tadi range-nya. Kemudian klik 0, salah 4 ya.
lalu enter. Ini kan ada nih ya, untuk kuantitinya ini, sorry, kuantitinya harga normal dikali dengan kuantiti, gitu ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya nggak ada ini ya misalnya nih, dia akan keluar NA kayak gini teman-teman, atau di luar dari nama barang ini, misal AG gitu ya, dia bakal nggak bisa karena validasinya itu ini teman-teman. Jadi misal kita buat, ini kita hapus lah ya validasinya ya, ini kita copy, ini kita copy aja deh. Misal kita buat nama barangnya buku ya, kan buku ini nggak ada ya di sini teman-teman, maka dia error gitu ya, karena buku itu nggak ada di sini. Ini misal kita buat kuantitinya 4. Jadi di sini kalau misalnya kita mau buat VLOOKUP ini NA-nya diganti dengan error, yang pesan error yang kita inginkan, teman-teman bisa menggunakan yang namanya if error teman-teman. Jadi ketik aja rumusnya if error kayak gini nih, buka kurung teman-teman. Nah di sini kita tambahin ya, jadi titik koma, habis itu kita teks data tidak ditemukan kayak gini. Jadi pengganti pesannya itu NA itu bisa dengan data yang ingin kita sampaikan pesannya, yaitu data tidak ditemukan. Tekan enter kayak gini teman-teman. Yang ini juga demikian ya, itu juga bisa, kita bisa menggunakan di sini nih rumusnya, kita pakai if error juga. Ini kita giniin dulu, ini kita panggil if error rumusnya ya. Setelah itu buka kurung, di sini titik koma, kita buat pesannya data tidak ada misal. Nah dia akan keluar kayak gini teman-teman. Tapi kalau misalnya ini kita buat speaker ya, speaker. Nah, kenapa ada? Karena di data range ini yang kita blok ini itu ada speaker, makanya keluar hasilnya. Kalau misalnya kita buat buku kayak tadi, dia nggak ada gitu teman-teman, gitu ya. Kemudian ini kita coba deh buku. Nah misal biar kelihatan bedanya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk VLOOKUP banyak kolom sekaligus ya, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP ya. Jadi teman-teman, ini contohnya kita mau pakai yang namanya, ini kita pakai ini deh validasinya biar nggak ketik ya teman-teman ya. Kita pakai kamera CCTV teman-teman. Nah kodenya kamera CCTV itu kan ada di kolom kedua. Ini kita gunakan rumus VLOOKUP kayak gini dulu. Lookup value-nya kita klik, kemudian titik koma, kita panggil tabel yang udah kita buat tadi ya, range-nya, tabel range-nya. Setelah itu untuk kode kan ada di kolom kedua tuh ya, kemudian berat itu ada di 1, 2, 3 kolom ketiga, dan harga normal ada di kolom 4. Teman-teman bisa menggunakan lambang ini. Setelah itu untuk array-nya ya, ada di kolom kedua ya, tadi kode barang, kemudian berat juga ada di kolom ketiga, dan harga nomor ada di kolom keempat. Kalau udah tutup kayak gini teman-teman, titik koma, ketik 0, warung, lalu tekan enter. Nah dia akan apa namanya, akan sekaligus untuk banyak kolom gitu teman-teman, gampang ya. Jadi ini adalah 5 cara terkait dengan cara menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman. Oke, mungkin dari aku videonya sampai sini aja teman-teman. Thank you ya teman-teman yang udah nonton video aku, dan share ke teman kalian, mana tahu ini adalah yang ini adalah video yang mereka cari. Oke, aku Agi, terima kasih teman-teman.